Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap untuk maju dalam pemilihan Presiden 2024. Namun RK masih memilih partai politik yang menurutnya tepat untuk dijadikan sebagai kendaraan politiknya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan kesiapannya untuk maju di kontestasi pemilihan presiden 2024. RK mengaku siap lahir batin menjadi pemimpin negeri dan bekerja untuk masyarakat. Namun RK masih memilih partai politik yang sesuai dengan keyakinannya. Memang saya sudah sampaikan tahun ini mungkin saya akan berikhtiar ya sesuai dengan keyakinan saya. Yang saya pegang adalah pasti yang sangat konsisten memperjuangkan Pancasila. Ya. Tidak hanya di ADART, semua juga ADART-nya kan begitu. Tapi track record-nya pasti akan jadi dasar saya untuk berlabuh seperti apa. Per hari ini komunikasi ke semua partai tidak berhenti. Tapi nanti ada waktu yang pas, ya. Mungkin saya akan menyampaikan. Setelah itu ya semua hidup ini adalah pilihan, kira-kira begitu. Jadi nanti pasti saya sampaikan ke media. Ya, lahir batin kan sudah siap. Tinggal masalah nanti warnanya apa saya kabarin. Dari 1 sampai 2 itu Allah yang tentukan, ya. Tugas manusia kayak PON Papua tadi, kerja keras, bertanding, berkompetisi, nanti medali perak apa emas itu wilayah Tuhan. RK mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik, sementara sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil yang cukup diperhitungkan, bersaing dengan beberapa kepala daerah lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan akan tetap fokus bekerja meski menyatakan diri siap maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Hal itu ditegaskan Ridwan Kamil ketika ditanya tentang kesepakatan KPU dan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan pemilu digelar 14 Februari 2024. Gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini memastikan tetap fokus bekerja, terlebih pada 2022 ini banyak program-program yang tuntas dan siap dioperasikan. Ya, di sisi lain pemirsa, setelah disahkan menjadi Undang-Undang Ibu Kota Baru, kini mencari pemimpin untuk membangun Ibu Kota Negara baru. Sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi pemimpin Ibu Kota, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Presiden menargetkan istana akan pindah 2024 di tahun akhir masa jabatan Jokowi. Ada masa krusial di tahun politik 2022 hingga 2024. Disinilah peran pemimpin Ibu Kota Baru, jabatan setingkat menteri yang mengurusi pemerintahan khusus Ibu Kota Baru. Ada nama yang disebut Jokowi, salah satunya Ridwan Kamil. Presiden menyebut dia seorang kepala daerah yang berlatar belakang arsitek. Kode itu mengarah kepada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang merupakan alumni arsitek ITB yang sudah membangun banyak karya. Pemirsa, Ridwan Kamil, satu dari 3 gubernur dengan elektabilitas tinggi, mulai melakukan safari politik. Berbagai kegiatan di luar daerah dilakukan, walau bukan kampanye, namun dinilai dilakukan untuk mendulang kantong suara. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore, Mbak Irma. Baik, Mas Toto, ini Kang Emil sudah siap lahir batin nih maju dalam Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita? Apakah masyarakat juga sudah siap lahir batin nih memiliki calon presiden Kang Emil gitu? Iya, saya pikir pertama ini pendidikan politik yang baik ya, karena ini mungkin capres pertama yang berani belak-belakan mengatakan dirinya siap lahir batin. Sisanya kan kita tahu malu-malu. Mas Ganjar Pranowo, Pak Prabowo pun belum pernah menyatakan eksplisit akan maju lagi. Anies Baswedan juga malu-malu, Sandiaga Uno juga. Ini sebenarnya sebuah pendidikan politik yang baik. Kalau memang punya ambisi, katakanlah, dan kemudian biarkan masyarakat yang mengevaluasi kan. Dan memang ini sesuai dengan hasil survei beberapa lembaga, termasuk Carta Politika, yang memang tanda kutip ya menyertakan hasil ya Kang Emil pantas untuk mengatakan dirinya lahir batin. Karena minimal Kang Emil ini selalu masuk di 5 besar. Jadi beliau memang tidak setinggi elektabilitas dari 3 calon yang menguasai survei. Pertama ada Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo, lalu di bawahnya selalu ada Anies Baswedan. Biasanya di papan tengah di peringkat 4, 5 ini saling bersaing nih antara Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil. Bahkan kalau sekedar
disebut sebagai cawapres, Kang Emil ini salah satu calon kuat bersaing dengan Sandiaga Uno peringkat 1 dan 2 ya kalau namanya dimasukkan. Jadi memang modalnya sudah bisa dibuktikan lewat survei secara kuantitatif. Secara kualitatif memang kita tahu juga ada hal-hal yang menguntungkan Kang Emil mendapatkan panggung lebih, karena kita tahu 2024 jumlah pemilih anak muda bisa dikatakan sangat banyak dan memang linear dengan modal Kang Emil. Dia meritokratis ya, dia pernah menjadi wali kota, sekarang gubernur, gaya komunikasinya pun dekat dengan anak muda. Itu yang tidak dimiliki misalnya oleh beberapa calon-calon lain yang tidak pernah memiliki karir sebagai kepala daerah. Baik, Mas Toto, tapi kalau dilihat tadi hasil surveinya elektabilitas RK ini masih di bawah ya, dari Prabowo, Ganjar, lalu Anies. Artinya usaha untuk mendulang suara nantinya juga harus ekstra begitu ya untuk mengejar. Iya, harus diakui tetap ada beban yang tidak mudah ya dimiliki oleh Kang Emil. Pertama secara sosiologis, atau tidak orang sering mengatakan bahwa suku Jawa lebih memiliki peluang besar karena jumlah suku Jawa yang lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, sering orang mengatakan suku Sunda ini bukan tidak mungkin paling menarik untuk dijadikan cawapres gitu misalnya. Dan Kang Emil kan sebenarnya kalau kita lihat dari gaya komunikasi besar di bawah, mencoba menembus batas sosiologi ini. Isu yang dia bawakan bukan isu sekedar aspek kedaerahan gitu ya, tapi dia bicara mengenai narasi, dia bicara mengenai kedekatan dengan anak muda, bagaimana pemahaman beliau mengenai dunia digital. Ini sosok capres yang paling mengerti cara memanfaatkan dunia digital, terutama Instagram. Kang Emil bahkan dia udah masuk ke isu NFT, metaverse. Baik, kemampuan Kang Emil tersebut. Baik. Kalau dia kemudian betul menjadi kepala otorita ibu kota negara dalam hal ini Nusantara, saya pikir peluangnya untuk kemudian menembus batas-batas sosiologis itu menjadi lebih besar. Baik, tadi ada peluang menjadi kepala IKN begitu. Apakah dengan tadi peluang menjadi kepala IKN justru ini akan menghambat niatannya nanti untuk nyapres begitu, Mas Toto? Saya yakin tidak ya, karena kan sebetulnya kalau dia masih menjadi gubernur saja ada ruang gerak yang sangat terbatas. Kang Emil ini kan baru 2018 akan habis masa jabatan, selama masih menjadi gubernur, dia punya ruang lingkup yang sangat terbatas untuk datang berkunjung ke daerah-daerah lain, memperkenalkan diri dan kemudian mendapatkan dukungan. Tetapi dengan menjadi kepala otorita IKN, ruang geraknya menjadi lebih bebas. Artinya bukan dalam arti posisi ini bisa dia manfaatkan untuk berkampanye ya. Tetapi kerjanya sekarang kan kerja buat Indonesia, kerja buat Kalimantan misalnya minimal, kerja buat daerah ibu kota baru, dan kerjanya ini kan punya implikasi bukan hanya di daerah. Baik, Mas Toto, tadi dikatakan ruang geraknya bebas, tapi lalu bagaimana dengan waktu kampanyenya begitu, dengan waktu yang relatif singkat ketika menjadi kepala IKN? Sebetulnya jabatan di level nasional, kerjanya itu adalah kampanye. Jadi jangan diartikan dan disahkan antara kerja dengan kampanye dalam arti kampanye politik ya, karena kampanye politik pun kan nanti kalau kita lihat di jadwal yang kemarin sudah keluar itu kan baru boleh dilakukan bulan Oktober 2023 kalau saya tidak salah. Sementara kerja politik itu bisa dia lakukan ketika nanti sudah menjabat sampai katakan sebelum pendaftaran. Itu yang kemewahan yang tidak dimiliki oleh capres lain, termasuk misalnya kepala daerah lain. Ganjar Pranowo kalau hanya menjadi gubernur Jawa Tengah, ruang gerak sangat terbatas dan tidak seperti Ridwan Kamil andai kata menjadi kepala IKN dalam melakukan safari ke daerah-daerah. Bisa nyambi gitu ya, Mas Toto ya? Ya, betul. Baik, ini RK sendiri mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat seperti Angkatan Muda Siliwangi AMS. Nah, basis pendukung RK ini kan masih relatif Jawa Barat begitu. Apakah ini jadi PR RK juga nih untuk mendulang suara di luar daerah Jawa Barat seperti itu, Mas Toto? Betul, ini problem yang atau tidak ya, Indonesia harus akui aspek kedaerahan itu masih sangat kuat. Aspek kesukuan juga masih ada gitu kan. Bagaimana apa yang dia bisa kerjakan sebagai kepala IKN itu akhirnya bisa menembus batas-batas sosiologis yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi cara kerjanya dan pengalaman beliau memang sudah biasa ya, cara membangun sebuah kota, sebuah kawasan yang kemudian akan dilihat dia bukan sekedar orang Sunda, bukan sekedar perwakilan Jawa Barat, bukan sekedar perwakilan negara tertentu, tapi betul-betul orang yang memang memiliki kapasitas untuk membangun negara. Itu yang menyebabkan menurut saya tidak ada alasan kalau untuk kepentingan politiknya
Kang Emil menolak jabatan IKN ini karena menurut itu akan menjadi panggung besar buat beliau. Iya, tapi upaya Kang Emil ini tadi untuk menembus suara di luar Jawa Barat sudah mulai terlihat ya. Masih 2 tahun lagi Pilpres, tapi RK sudah melakukan safari politik. Kegiatan ini juga apakah sudah sebenarnya menunjukkan target suara yang diincar oleh RK sendiri? Mas Oto, benarkah ini kaum muda yang menjadi incarannya Kang Emil? Ya, Kang Emil kemarin kan kita lihat memang sudah beberapa kali bahkan keluar kota juga ya dengan berbagai macam alasan, suka atau tidak lah. Menurut saya ini juga dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, itu upaya tolongan nih tanda kutip nyambi untuk kemudian berkampanye. Dan memang Kang Emil ini kan termasuk kepala daerah atau politisi yang saya paling mengerti dunia digital. Ketika yang lain-lain baru belajar, Kang Emil setahu saya kalau apalagi kita berbicara performa di Instagramnya memang dari dulu memanfaatkan ini sebagai saluran komunikasi dan itu sudah berhasil menembus batas Jawa Barat ya, karena gaya beliau misalnya bisa membuat joke dalam caption-captionnya, lalu kemudian menggunakan bahasa-bahasa alay kadang-kadang. Niat kemarin sampai bikin video klip kalau kita ingat ya seperti Noah yang dalam gitu. Memang beliau sangat mengerti bahwa sangat pandai ya. Baik. Mau tidak mau harus dilakukan melalui medsos dan beliau menurut saya memiliki kelebihan di dalam dunia digital dibandingkan dengan calon lain. Keunggulan tadi RK salah satunya aktif menggunakan media sosial. Namun kendala utama lain dalam persiapan Ridwan Kamil menuju Pilpres 2024, apakah ada hal lain mungkin kepemimpinan RK itu sendiri di Jawa Barat? Apakah sudah ada prestasi begitu yang bisa dibanggakan? Kalau menurut saya kita bicara prestasi, Jawa Barat sudah terlihat ya dari berbagai, terutama terkait dengan dunia kreatif, lalu kemudian bisa dikatakan fungsi supervisi dijalankan cukup baik dengan para bupati dan wali kota, walaupun memang memiliki kewenangan terbatas, tidak seluas yang dimiliki oleh Anies Baswedan di Jakarta misalnya. Tapi menurut saya apa yang dimiliki RK sudah cukup baik. Tantangannya bukan prestasi, tantangannya bukan tentang karir politik yang sudah terbukti baik sebagai wali kota dan gubernur. Bisa nggak dia mendapatkan partai? Karena itu dia bukan sosok kader partai. Ganjar Pranowo masih kader partai dan sampai sekarang masih masih banyak sekali. Mas Toto, kalau berbicara tadi mungkin kendaraan partai mana yang harus difokuskan oleh Ridwan Kamil karena beberapa partai memiliki calonnya sendiri begitu? Kang Emil kan sudah menyebutkan ya, antaranya PAN, lalu kemudian Golkar, lalu kemudian ada Nasdem juga. Yang kita tahu mungkin kalau Golkar beliau hanya bisa berbicara mengenai menjadi cawapres. Nasdem bisa berbicara mengenai konvensi karena Nasdem belum memiliki calon kuat selain nama-nama Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan. PAN juga tidak memiliki calon kuat, bahkan Zulkifli Hasan sudah mengatakan tidak akan maju ya. Jadi peluangnya masih ada, walaupun menurut saya tinggal mengerucut kepada PAN dengan Nasdem misalnya, karena masih terbuka untuk bisa mendapatkan posisi capres atau cawapres. Walaupun kalau mau dikerucutkan lagi, mungkin PAN sebagai partai yang katakanlah Zulkifli Hasan yang menyatakan tidak akan maju, dan partai ini juga memang sangat membutuhkan sosok untuk menjadi magnet elektoral untuk bisa kemudian mengangkat suara dari partai ini yang cenderung turun terus. Itu yang kita lihat dari kondisi yang sekarang. Ya, masih ada peluang-peluang begitu yang bisa diraup oleh Ridwan Kamil untuk kedepannya meraih suara begitu. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Selamat sore. Salam sehat.